Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatimul anbiya wal mursalin, amma ba'du. Para asatid, para wali santri, anak-anakku sekalian, seluruh santri Pondok Pesantren Darul Ukhuwah yang mengikuti acara pada malam hari ini, alhamdulillah, marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat istiqomah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat yang ada ini sampai akhir hayat kita, sehingga kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan pada seluruh umatnya sampai datangnya hari kiamat. Jemaah sekalian, hafizakumullah, pada malam hari ini kita akan menyampaikan 3 hadis. Kita akan menyampaikan 3 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang 2 hadis ini tidak ada kaitannya dengan peristiwa akhir zaman. Adapun yang hadis yang ketiga nanti ada kaitannya dengan peristiwa akhir zaman insyaallah. 2 hadis isinya adalah kisah cerita, yang dari kisah ini kita akan mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Sementara hadis yang ketiga nanti isinya adalah tentang informasi dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terjadinya peristiwa itu. Baik, ini masih dalam bab al-mansurat wal milah. Hadis yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ishtara rajulun min rajulin aqaran fawajada alladhi ishtara al-aqara fi aqarihi jarratan fiha dhahabun faqala alladhi ishtara al-aqar khudh dhahabaka innama ishtaraitu minkal arda walam ashtari adz-dzahaba wa qala alladhi lahul ardu innama bi'tukal arda wa ma fiha fatahakama ila rajulin faqala alladhi tahakama ilaihi alakuma waladun qala ahaduhuma li gulamun wa qala al-akharu li jariyatun qala ankihal gulamal jariyah
wa anfiqa ala anfusihima minhu wa tasaddaqa. Muttafaqun alaihi. Ada lughatul hadis di sini ya, diingat-ingat. Aqar. Ya, al-aqar itu disebutkan di sini kullu milkin sabitin lahu aslun. Itu namanya aqar ya. Kullu milkin sabitin lahu aslun. Setiap sesuatu yang yang dimiliki yang sabit ya. Lahu aslun, ada apa namanya, ada aslun itu apa ya? Asas ya. Al aslu ma buniya alaihi ghairuhu. Al aslu lughatan al asas. Seperti apa? Dar ya, dar itu kayak bangunan ini disebut aqar ya. Tapi juga an-nakhlu ya. Nakhlun itu pohon ya. Tapi juga disebut aqar. Nah, ini makna daripada al-aqar ya. Kullu milkin sabitin lahu aslun. Nah. Baik, kita apa namanya terjemahkan ya. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ishtara rajulun min rajulin aqaran. Seorang laki-laki membeli apa? Al-aqar. Kalau di sini dar tadi ya, maknanya bangunan. Nah, jadi beli kepada seseorang. Fawajada alladhi ishtaral aqara fi aqarihi jarratan fiha dhahabun. Orang yang membeli tadi itu mendapati di dalamnya ada jarrah. Jarrah itu kalau di dalam pelajaran mutalaah ya, kelas berapa itu? Al-ghurab wal jarrah ya. Ada pelajaran burung gagak sama al-jarrah. Jarrah itu mu ya, yang biasa digunakan untuk menempatkan di dalamnya air. Cak dalam bahasa Inggrisnya itu kalau nggak salah cak ya. Jarrah. Nah, jadi jarrah ini isinya bukan air ya, tapi isinya apa? Zahab. Dari kemarin ini ceritanya emas. Hadis ini penuh ya. Ini juga jarrah isinya emas. Kalau orang dahulu mungkin memang kalau punya barang ya, terutama barang-barang berharga ya ditabung, disimpan ya, di antara tempat penyimpanannya itu ya seperti itu ya, jarrah ya, atau mungkin ditanam ya di dalam kota ya. Nah, jadi begitu. Nah, apa yang terjadi kalau kita yang beli nemu emas ini kira-kira bagaimana ya? Ya, kalau kita membeli bangunan, terus di dalam bangunan itu ketemu emas, kira-kira bagaimana? Wah, ya, tidak usah konsultasi lagi, pasti kita sudah mengatakan ini milik saya, sudah saya beli kan gitu ya, nah, gitu. Tapi ini enggak ya, enggak. Dan ini Rasulullah menceritakan tentang kisah masa lalu ini. Faqala alladhi ishtara al-aqar, orang yang membeli bangunan tadi itu berkata kepada yang mempunyai, yang punya bangunan yang telah dibeli itu, khud zahabaka. Ya. Khud zahabaka, ambil
emasmu itu. Kalau emasnya itu penuh 1 jarrah tadi, kalau jarrahnya besar kira-kira mungkin ada 1 kilo ya emas. Khudh dhahabaka innama ashtaraitu minkal ardo walam ashtari az-zahab. Saya beli lahan, tidak beli emas. Nah, kalau di sini berarti al-aqar ini al-ard ya. Al-ard. Mungkin itu ditanam mungkin ya, wallahu alam. Kok bisa yang punya itu tidak tahu kalau ada emas itu, mungkin dia lupa nyimpannya dulu ya. Lupa. Tapi ditemukan oleh yang membeli ya. Innamastaraitu minkal arda wa lam ashtari az-zahab. Saya beli tanah bukan beli emas. Wa qala alladzi lahul ardu, orang yang punya tanah tadi mengatakan innama bi'tukal arda wa ma fiha. Saya telah menjual tanah ini dan apa yang ada di dalamnya. Jadi termasuk jarrah yang ada emasnya tadi itu ya milikmu. Akhirnya bertengkar ya. Yang satu mengatakan ingin mengembalikan, tidak merasa membeli emas itu. Yang penjualnya merasa menjual emas itu. Jadi akhirnya fatahakama ila rajulin. Pergilah kepada seseorang alim ya untuk diputuskan. Apa ini? Bagaimana memutuskan ini? Ya. Bagaimana sang hakim ini memutuskan? Ya. Faqala alladzi tahakama ilaihi alakuma waladun. Kan? Si hakim ini kemudian bertanya kepada keduanya, apakah kalian berdua itu punya anak? Kalau disebut walad itu bisa laki bisa perempuan ya. Kalau ibnun laki-laki, kalau bintun atau ibnatun perempuan. Tapi kalau waladun itu bisa laki bisa perempuan ya. Alakuma waladun, apakah kamu berdua punya anak? Qala ahaduma li hulamun. Yang satu, saya punya anak laki-laki, hulam. Yang satu, wa qala al-akharu li jariyatun. Yang satu, saya punya anak perempuan. Yang satu pembelinya ya mungkin punya anak laki-laki, penjualnya punya anak perempuan. Gampang memutuskannya hakim ini akhirnya kan. Qala ankihal gulam al-jariyah. Kalau gitu wis nikahkanlah ya, anak laki-lakimu dengan anak perempuan. Wa anfiqa ala anfusihima minhu wa tasaddaqa. Kemudian emas tadi itu ya berikan aja keduanya. Berikan kepada mereka ya, pengantin baru. Masya Allah ya. Jadi nikah dapat emas 1 kilo ya, 1 jak gitu. Masya Allah. Ini hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ya. Kalau disebutkan dalam kitab Nuzhatul Muttaqin ini, bayanu fadlil wara' wa tarki ma fihi syubha minal mal. Nah, ini ya, penjelasan mengenai keutamaan bersikap wara'. Nah, wara' itu ya, dan meninggalkan sesuatu yang masih syubhat. Yang menjual merasa sudah menjual, yang membeli merasa tidak membeli itu. Jadi akhirnya syubhat kalau dikembalikan kepada penjual berarti saya mengambil sesuatu yang sudah saya jual. Bagi pembeli, wong saya tidak beli emas ya, berarti saya mengambil yang bukan hak saya. Jadi ini sesuatu yang syubhat. Berarti dua-duanya adalah hamba Allah yang soleh. Karena tidak mau yang syubhat
syubhat ini. Ya. Kalau zaman sekarang ada nggak yang seperti ini ya kira-kira? Yang mau menjauhi harta yang syubhat seperti ini, nggak merasa bukan miliknya itu dikembalikan. Ya. Mudah-mudahan santri kita antum semuanya ya, itu bisa menjauhi barang yang syubhat. Kalau merasa bukan miliknya ya jangan dipakai kan gitu ya. Ini ghosab jelas-jelas haramnya bukan syubhat ya. Ghosab itu kan jelas-jelas haram, betul apa enggak? Bukan syubhat, haram, tapi dilakukan. Seakan-akan itu menjadi sesuatu yang lumrah. Ini bahaya ini. Bahaya. Kalau kula yaumin setiap hari sandalnya gosok, kolan suahnya gosok, kemudian apalagi anduknya gosok, sampunya gosok, sabunnya gosok. Kalau semuanya gosok, bagaimana? Ya. Berarti warok. Kalau warok itu meninggalkan sesuatu yang boleh, takut jatuh kepada yang haram. Itu orang warok itu seperti itu. Boleh ya, ini secara hukumnya bisa jadi boleh karena sudah beli. Nah, kemudian penjelasan yang lain dalam hadis ini begini. Wa hadzal hadis min ahkami syariatin man qablana wa hiya laysat syar'an lana 'alal ashah. Nah, ini dalam pelajaran usul fiqh ya, nanti antum akan belajar ya. Hal syar'un man qablana syar'un lana, temanya seperti itu biasanya. Apakah syariat sebelum yang diturunkan sebelum umat Islam, sebelum kita ini, itu merupakan syariat kita yang harus kita laksanakan atau tidak? Kan begitu ya. Misalnya Allah menurunkan syariat aturan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani di dalam Taurat, di dalam Injil ya. Itu namanya syar'un man qablana. Syariat aslinya dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah syariat mereka ini menjadi syariat kita atau tidak? Ini di dalam penjelasan pelajaran usul fiqh dijelaskan itu. Ya, ikhtilaf bainal ulama. Kalau yang menjelaskan kitab ini mengatakan al-ashah laisa syar'an lana. Yang betul bukan syariat kita. Yang betul. Kata beliau begitu. Tapi ada tafsilnya sebenarnya, ada perinciannya, ya, ada perinciannya. Ada syariat yang dulu ditetapkan oleh Allah, kemudian ditetapkan lagi oleh Allah di dalam syariat kita, seperti puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi puasa itu telah diwajibkan oleh Allah dulu, sebelum kita telah diwajibkan. Ya. Kemudian kepada kita diwajibkan juga, berarti tetap wajibnya itu ya bukan karena itu sudah diturunkan dahulu, tapi karena ada kewajiban atau ada perintah dari Allah untuk berpuasa di dalam syariat. Itu satu contohnya. Ada syariat yang dulu tapi kemudian dimansukhkan oleh syariat kita ya. Ajaran Islam ini ajaran terakhir yang paling ringan dibandingkan dengan ajaran yang sebelumnya. Kalau tidak salah ya, dalam kitab Taurat di perjanjian lama, kalau dalam Alkitab itu ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Tentang hal-hal yang diharamkan atau kalau terkena najis di dalam syariat mereka,
kalau baju kita ini terkena najis, maka bajunya itu digunting najisnya, kan berat. Ya. Kita tidak, ya, kita dicuci cukup. Ya. Atau kalau dulu nggak bisa, kalau nggak ada air, kemudian tayamum pakai debu kan gitu ya. Nah, ini menjadi kekhususan daripada umat Islam. Nah, ini pembahasannya lah panjang, tidak kita sebutkan di situ ya. Nah, apa wa fi syar'ina annal jarra min dafnil ba'i fala tadkhul indal itlaq fil bai'. Nah, ini kalau dalam syariat kita, jarroh yang isinya emas itu yang punya jelas, yang punya itu penjual, sehingga itu tidak termasuk dalam akad yang dijual. Nggak, wong itu dia yang nanam, ya, bukan pembeli. Ya. Itu dalam syariat kita itu begitu. Ya. Jadi annal jarrata min daf'il bai' fala tadkhul indal itlaq fil bai' li annaha laysat min jinsil mabi'. Karena jarroh tadi itu bukan satu jenis dengan yang dijual. Yang dijual tanah, ini jarroh bukan. Nah, gitu. Emas tidak termasuk. Nah, gitu. Nah, kemudian dijelaskan wa in kanat min dafnil jahiliyah fa hukmuha hukmul luqatah. Nah, ya. Kalau itu harta simpanan itu bukan dari penjual tadi itu, tapi ada di situ, berarti kan wis zaman dahulu kala gitu, itu termasuk dalam bab luqatah. Ya. Luqatah itu apa? Barang temuan. Ya. Nah, barang temuan ini ada hukumnya sendiri kan. Ya. Apa yang harus dilakukan oleh yang menemukan? Yu'arrifu hasanah. Nah, dia umumkan selama 1 tahun, diumumkan. Kalau sekarang lewat medsos ya, diumumkan. Wah, kalau sekarang diumumkan, besok sudah antri yang ngaku ya. Nah, iya. Nah, itu. Nah, ya kemudian dia yang memegang itu. Kalau ada sampai setahun ini ya, kalau sudah lewat setahun, nah baru menjadi miliknya. Tapi kalau belum lewat setahun, belum. Nah, ini memang Masya Allah ya, dalam Islam itu seperti itu. Tapi kalau nggak ketemu-ketemu bagaimana ya? Ada yang mengatakan begini, kalau nggak ketemu fa'in jahula ya, maka dikembalikan kepada baitul mal ya, baitul mal. Dalam Islam itu ada yang namanya baitul mal. Baik. Ini hadis yang pertama. Ini tentang warok ya, tentang warok. Dan warok itu menjadi keberkahan bagi keduanya kan gitu ya. Akhirnya masing-masing punya menantu kan gitu ya. Punya menantu dari keturunan orang yang soleh. Ini apa namanya, karena warok itu. Baik, yang kedua, antum insya Allah sudah sering mendengar cerita ini mungkin ya. Cerita Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud alaihi salam. Nah, apa kira-kira kisahnya? Nah, wa anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kanat imra'atani ma'ahuma ibnahuma. Jadi Rasulullah mengatakan ada 2 wanita ya, 2 ibu-ibu punya anak kecil ya. Anak kecil mungkin masih bayi ya. Nah ini wallahu alam nih, ja'adhibu, datanglah seekor serigala. Ini kira-kira hidupnya di mana ibu-ibu ini? 2 orang ya. Kok ada serigala ya, mungkin di kampung, ditaruh di kemah atau bagaimana gitu ya. Ja'adhibu fadhahaba bi ibni ahadi ihdahuma. Nah, jadi datanglah seekor serigala itu, kemudian salah satu anaknya itu dibawa sama serigala itu, berarti kuat banget serigalanya, atau dimakan lah mungkin ya.
Faqalat li sahibatiha innama dhahaba bi ibniki wa qalatil ukhra innama dhahaba bi ibniki. Yang satu mengatakan yang dibawa itu anakmu, yang satu lagi mengatakan yang dibawa itu adalah anakmu. Jadi berarti sang ibu, dua ibu ini belum kenal betul dengan anaknya ya. Kok sampai seperti itu ya? Atau mungkin ya jelas masih bayi lah ini ya, masih bayi, masih belum apal betul dengan anaknya ini. Sampai dibawa pergi sama serigala itu enggak kenal yang dibawa itu anaknya siapa kan gitu ya. Atau mirip betul dua anak ini sehingga sulit untuk membedakan. Nah, ini terjadi di zaman Nabiullah Dawud alaihissalam ya. Fatahakama ila Dawud sallallahu alaihi wasallam. Kedua ibu itu kemudian pergi ke Nabi Dawud untuk diputuskan ini anak siapa ya. Yang tinggal satu itu anak siapa ya. Faqadha bihi lil kubra. Nah, Nabi Daud alaihissalam memutuskan anak ini milik yang lebih tua. Jadi dua ibu ini yang satu lebih tua, yang satu lebih muda ya. Jadi lil kubra. Fa kharajata ala Sulaiman ibni Daud. Nah, keduanya keluar dari mahkamah itu kemudian menuju atau ketemu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, putra daripada Nabi Dawud alaihissalam ya. Fa akhbaratahu, diceritakanlah keputusannya itu. Dua-duanya itu menceritakan kepada Nabi Sulaiman. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman? Faqala ituni bisikin asyukkuhu bainahuma. Tolong berikan pada saya pisau, saya akan belah jadi dua. Nah, supaya adil kan? Jadi masing-masing dapat separuh. Ini Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman mengatakan begitu. Faqalati sughra. Nah, yang ibu yang lebih muda itu mengatakan la taf'al, jangan Nabi Sulaiman, jangan. Ya, jangan. Rahimakallah huwa ibnuha. Jangan Nabi Sulaiman, jangan engkau potong, jangan engkau belah. Ini adalah anak dia, sudah, nggak apa-apa. Nah, kira-kira begitulah ya. Nah, Nabi Sulaiman tahu ya bahwasanya ini adalah anak ibu yang lebih muda, karena dia nggak tega kalau yang tua diam saja. Karena ternyata anaknya itu yang dibawa oleh serigala itu, maka dia nggak masalah itu. Ini dua-duanya jadi. Oleh karena itu oleh Nabi Sulaiman akhirnya diputuskan ya, keputusannya adalah anak ini milik ibu yang lebih muda. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah disebutkan annal fitnah wal fahma mauhibatun minallahi ta'ala la tata'allaku bi kibari sinin wala sugrihi. Kecerdasan, kefahaman itu adalah mauhibah ya. Mauhibah itu apa? Karunia dari Allah Subhanahu wa taala ya. La tata'allaku bi kibri sinin wala sugrihi, tidak ada kaitannya dengan orang lebih tua atau lebih muda. Bisa jadi orang tua, lebih tua tapi tidak lebih cerdas daripada yang lebih muda. Padahal kita tahu kalau dari segi kesolehannya ya dua-duanya hamba Allah yang soleh, Nabi kan, Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Kalau dari segi kekuatannya bisa jadi Nabi Dawud lebih kuat daripada Nabi Sulaiman. Bagaimana tidak kuat? Wa qatala Dawud Jaluta. Nah, siapa yang membunuh Jalut? Nabi Dawud. Padahal digambarkan Jalut itu adalah raksasa yang sangat besar, tapi bisa dibunuh oleh Nabi Dawud alaihissalam. Itu ketika terjadi pertempuran antara Talut dengan Jalut. Kalau kuatnya seperti itu, dan Nabi Dawud diajari oleh Allah san'atalabus ya, membuat baju besi. Beliau memang wa alanna lahul hadid kan gitu. Ini Nabi Dawud. Tapi dari segi
kefahaman ternyata Allah memberikan kepada Nabi Sulaiman lebih baik daripada kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, cuma sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Daud ketika memutuskan perkara ini itu sebagai seorang hakim itu adalah berijtihad. Ya. Hakim itu berijtihad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan begini, ketika ada dua orang sahabat yang bertengkar kan, ya, bertengkar. Nah ini kaitannya dengan hadis yang tadi itu, ya, tentang masalah batas lahan. Yang satu mengatakan batas saya sampai di sini, yang satu mengatakan batas lahan saya sampai di sini. Akhirnya Rasulullah mengatakan begini, innama ana bashar, saya ini manusia biasa. Wa aqdi bima asma, saya menghukumi, memutuskan sesuai dengan apa yang aku dengarkan dari hujah-hujah yang kalian sampaikan. Fala'alla ba'dukum alhanu bihujjatihi min sahibihi. Bisa jadi salah satu di antara kalian itu lebih hebat dalam mengungkapkan hujahnya, alasannya daripada yang lainnya. Karena ada orang yang pembohong tapi bicaranya luar biasa kan. Jadi sehingga seakan-akan yang dia sampaikan itu benar padahal bohong. Ada orang yang jujur nggak bisa bicara, akhirnya nggak meyakinkan, nggak meyakinkan. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan saya manusia biasa, ya. Saya akan putuskan sesuai apa yang aku dengar. Bisa jadi salah satu di antara kalian ini lebih hebat hujahnya. Nah, tapi kata Rasul begini, faman qadaitu, ya, barang siapa yang aku putuskan itu bukan haknya, ya, bukan haknya, ketahuilah itu adalah qit'atun minan nar. Itu adalah sepotong api neraka. Silahkan, kalau mau ambil silahkan. Nah itu Rasulullah begitu menyampaikannya. Saya manusia biasa, saya memutuskan sesuai dengan apa yang aku dengar. Makanya hadis ini menjadi kaidah hukum, ya. Seorang hakim itu memutuskan dengan ijtihadnya. Apa yang dia dengar, keputusannya bisa salah, bisa benar. Seperti Nabi Daud, ternyata ijtihadnya salah dalam hal ini. Tapi Rasulullah, yang disentuh oleh Rasulullah kepada dua sahabat Rasulullah itu adalah hatinya. Ya, barang siapa yang aku putuskan ini ternyata bukan haknya, sesungguhnya itu adalah qit'atun minan nar. Itu sepotong api neraka. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, ya silahkan, kalau mau ambil, ambillah. Ya. Akhirnya dua orang sahabat ini mengatakan, bagaimana? Aduh, nggak wis PN, ya, kamu ambil saja, ya. Saya nggak mau karena khawatir itu adalah qit'atun minan nar. Yang satu lagi begitu juga, enggak, saya juga nggak mau ngambil, ambillah ini. Itu sahabat zaman itu, zaman Rasulullah. Kalau sekarang bagaimana? Wah, sekarang ini masya Allah, ya, yang bukan haknya itu loh, jelas-jelas bukan milik dia, ya. Sertifikat tanah, ya, bukan milik dia. Dia tahu ini palsu, aspal asli tapi palsu karena direkayasa, ya. Akhirnya diajukan juga ke pengadilan, ya. Nah, ini lihat, sertifikat saya asli. Yang satu lagi, saya juga punya sertifikat asli, dua-duanya asli. Padahal yang satu itu aspal, asli tapi palsu. Nah, akhirnya, wah, menanglah yang aspal tadi itu, yang asli, yang pemilik aslinya kalah. Tidak takut sama sekali kalau itu adalah qit'atun minan. Kalau zaman sahabat tidak mau dia ngambil sesuatu yang bukan haknya. Nah, ini tapi yang ingin saya sampaikan di sini, seorang hakim itu memutuskan dengan ijtihadnya setelah mendengarkan segala macam hujah-hujah, bukti-bukti yang diajukan. Nah,
Tetapi hakim yang adil kalau salah ijtihadnya dapat 1 pahala. Yang tidak disogok ya, tidak di riswah ya. Nah, itu kalau salah dapat 1 pahala, kalau benar dapat 2 pahala. Tapi kalau hakim yang tidak adil, keputusannya itu hasil daripada sogokan ya, akhirnya dimenangkan yang menyogok, maka hakim seperti ini tempatnya di neraka. Kata Rasul kan hakim itu ada 3. Yang 1 masuk surga, yang 2 masuk neraka. Ya karena ini, makanya Allah mengatakan wala tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil batil. Jangan kalian nyogok hakim untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Nah, padahal sekarang ini main sogok ini sudah menjadi sesuatu yang biasa. Na'udzubillah min dzalik, kita berada di zaman yang Masya Allah ya, tidak takut dengan dosa, tidak takut nanti kalau akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mudah-mudahan kita semuanya terbebas dari itu semuanya. Kita juga berdoa mudah-mudahan antum ya, para santri nanti suatu saat ada yang menjadi hakim berhukum dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hakim yang adil ya, hakim yang adil menggantikan hakim-hakim yang tidak adil ya. Dan itu perjuangan yang luar biasa untuk zaman sekarang ini. Nah, insya Allah lah, mudah-mudahan seperti itu. Baik, kita tidak lanjutkan yang ketiga. Insya Allah hadis yang ketiga kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang besok. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma yassir umurana wa umur walidina wa umur ma'ahadina ma'ahadaril ukhuwah. Ya qadiyal hajat iqdi hajatina kullaha. Ya qadiyal hajat iqdi hajatina kullaha. Allahumma rfa'annal bala wal waba wal ghala wal kuruna. Allahumma rfa'annal waba wal ghala wal waba wal kuruna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.